Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-31. Aisyah membuka matanya. Sayup-sayup terdengar suara riuhnya orang yang sedang mengaji di luar kamarnya. Perlahan dia mengumpulkan kesadarannya, mengingat jika dia pingsan sesaat setelah Abah menghembuskan nafas terakhirnya. Sayang, akhirnya kamu sadar? Ucap Alfian yang rupanya sedari tadi setia menemaninya yang pingsan. Aisyah tidak menjawab. Dia hanya langsung mencoba beranjak dari tidurnya. Sayang, istirahatlah. Badanmu sangat lemah. Aisyah melihat suaminya. Hingga tidak terasa air mata kembali menetes. Namun dia segera menyekanya. Aku ingin mengaji di samping Abah. Alfian melihat kesedihan yang teramat dalam dari mata dan suara istrinya. Dia lalu mengangguk sambil mencoba membantunya untuk berdiri. Setelah membantu istrinya untuk wudhu dan memakai cadar, Alfian lalu memapah Aisyah keluar kamar. Dengan tubuh yang lemah dan sempoyongan, Aisyah berjalan di papah Alfian, menghampiri jenazah sang ayah yang telah terbujur kaku di tengah rumah. Aisyah melihat banyak pelayat yang datang dan mendoakan. Begitu juga dengan para santri yang bergantian untuk mengaji. Zainab langsung menghampiri adiknya. Sambil menangis, dia membantu Aisyah untuk duduk di samping Umi. Setelah duduk, Aisyah langsung memeluk Umi yang tampak sudah lebih tegar. Ingat pesan Abah. Beliau ingin kita ikhlas dan mendoakannya. Bisik Umi mencoba menenangkan putrinya. Aisyah langsung menyeka air matanya. Dia lalu melihat jenazah Abah di depannya. Aisyah mengambil Al-Quran lalu mengaji dengan khusyunya, walaupun sesekali dengan air mata yang menetes dengan sendirinya. Pelayat datang silih berganti. Suasana duka amat sangat kental terasa, di mana semua orang bukan hanya keluarga dan sanak saudara, tapi juga seluruh santri dan masyarakat sekitarnya merasa sedih dan sangat kehilangan. Aisyah terus mengaji. Dia berhenti ketika ada ibu mertuanya datang menghampiri. Ibu memeluk Aisyah dengan eratnya. Dia meminta menantu kesayangannya itu untuk sabar dan mengikhlaskan kepergian sang ayah. Sementara itu, Zaidan tidak sengaja berpapasan dengan Anita yang tengah sibuk membawa peralatan medis, juga obat-obatan yang digunakan Abah untuk disimpan kembali di ruang pelayanan kesehatan. Anita yang mencoba menghilangkan kesedihannya dengan melakukan aktivitas, kaget melihat Zaidan di depannya. Langsung menundukkan kepalanya. Biar aku bantu. Tanpa menunggu jawaban, Zaidan langsung mengambil kardus di tangan Anita dengan hati-hati agar mereka tidak bersentuhan. Setelah itu, dia langsung berjalan meninggalkan Anita yang masih berdiri terpaku. Dia akhirnya mengikuti dari belakangnya untuk menyimpan beberapa sisa barang yang masih ada di tangannya. Sesampainya di tujuan, Zaidan menyimpan kardus di atas meja. Dia lantas melihat Anita yang masuk ke ruangan dengan seorang santriwati menemaninya. Terima kasih. Anita juga menyimpan barang di tangannya, dengan tanpa melihat Zaidan di sampingnya. Zaidan mengangguk kecil, lalu akan langsung pergi. Jangan lupa makan dan minum obat lambungnya, ucap Anita tiba-tiba dengan pelan. Zaidan menghentikan langkahnya. Awalnya dia kaget dari mana Anita tahu akan penyakit lambungnya yang sedang kambuh. Namun kemudian dia ingat jika pasti kakaknya yang memberitahu. Apa obatnya di bawah? Tanya Anita lagi sambil sibuk mengeluarkan beberapa obat dari dalam kardus. Zaidan lantas ingat jika dia memang lupa tidak membawa obatnya. Tidak, aku lupa. Jawabnya sambil terus membelakangi Anita.
Anita lantas berjalan menuju tempat persediaan obat, mencari obat lambung untuk Zaidan. Dia kembali ke meja, menyimpan obat itu di atasnya. Ini, minumlah sebelum makan. Zaidan membalikkan badannya, langsung mengambil obat di atas meja lalu pergi meninggalkan ruangan itu, sambil tersenyum senang akan perhatian Anita padanya. Zaidan merasa Anita telah menghiburnya di tengah kesedihannya karena kehilangan sosok yang dikaguminya. Aisyah memaksakan diri untuk melihat Abah dikebumikan. Dengan terus dipapah oleh suaminya, dia berjalan menuju tempat pemakaman keluarga yang masih berada di lingkungan pesantren. Semua anak Abah turut mengiringi kepergiannya. Semuanya berusaha untuk tegar dan ikhlas melepas sang ayah. Aisyah melihat bagaimana ayahnya dikebumikan. Dengan badan yang lemah, tidak berdaya dan bertopang pada sang suami, dia berusaha mengikhlaskan. Air mata semua anak Abah kembali berderai ketika Ahmad mengumandangkan azan dengan suara serak menahan tangisnya. Tampak jelas jika anak tertua Abah itu berusaha keras untuk tetap menyelesaikan azan di tengah kesedihan yang teramat dalam. Seiring dengan Ahmad yang naik ke atas, Aisyah jatuh duduk terkulai lemas karena kini dia tahu jika saatnya tanah akan diturunkan. Ahmad menghampiri adiknya. Dia memeluk Aisyah erat, berbisik sambil menangis terisak. "Ikhlaskan, Dik." Ahmad dan Aisyah tampak saling menguatkan. Mereka menangis terisak begitu tanah diturunkan. Aisyah baru tersadar setelah pingsan untuk yang kedua kalinya. Yang terakhir dia ingat dia tidak sadarkan diri di pelukan kakaknya. "Dik, kamu sudah sadar?" Zainab dan Lela memegang tangannya. Maryam, Siti, dan Anita yang juga berada di sana terlihat lega melihat Aisyah yang sudah sadar. Anita lalu memeriksa keadaan sahabatnya. "Tubuhmu lemah sekali. Sepertinya kamu harus diinfus." Aisyah tidak menjawab. Dia hanya terdiam, tampak tak berdaya. Alfian yang dipanggil oleh Siti langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia tampak khawatir melihat kondisi Aisyah yang semakin melemah. "Aku akan mengambil infusan," ucap Anita sambil pergi meninggalkan kamar. Umi memegang tangan Aisyah. Dengan sesekali menyeka air matanya, dia membaca Al-Quran yang dipegang di tangan kanannya. Aisyah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan ibunya. Dalam hati dia mengikuti surat Yasin yang sedang dibacanya. Surat yang sama yang juga sedang dibaca oleh para santri yang terdengar riuh di dalam masjid depan rumah mereka. Aisyah memiringkan badannya menghadap sang ibunda, menatap tangan kirinya yang dipasangi jarum infus dan juga dipegang erat ibunya. Dia lalu memejamkan matanya, namun air mata tak berhenti berderai keluar dengan sendirinya hingga membasahi bantal di bawahnya. Aisyah lalu membuka mata mendengar ibunya selesai mengaji. Dia lantas melihat sang ibu menutup wajahnya dengan Al-Quran. Cukup lama hingga ketika dibuka dia melihat wajah Umi yang basah karena air mata. Melihat itu, berderailah lagi air matanya. Dia menarik tangan Umi dan menciumnya lama sambil menangis sesenggukan. "Abah tidak akan suka melihatmu seperti ini." Umi mencoba menenangkan. "Maaf Umi, tapi Aisyah tidak tahan. Aisyah tidak kuat." Aisyah tetap menangis sesenggukan sambil memegang tangan Umi dengan wajah yang dia benamkan ke atas bantal. Umi mengerti betapa putrinya itu merasa kehilangan sosok sang ayah. Dia tahu persis kedekatan di antara keduanya, jauh melebihi kedekatan dengan anak lainnya. Jadi wajar saja jika Aisyah begitu sangat bersedih. "Aisyah bahkan sudah sangat merindukan Abah sekarang, Umi." Suara Aisyah tercekat menahan tangisnya. "Nak," Umi mengelus kepala putrinya. Alfian yang baru datang karena selesai pengajian kaget mendapati istrinya yang menangis terseduh-seduh.
Beberapa orang lainnya yang juga baru selesai pengajian datang untuk melihat keadaan Aisyah, mencoba menenangkannya. Orang yang sudah meninggal disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Ahmad mengusap kepala adiknya. Seketika Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Menangislah, Dik. Tapi secara wajar. Tidak ada salahnya menangisi kepergian seseorang yang kita sayangi. Itu manusiawi, dan itu tidak dilarang dalam agama kita. Yang tidak diperbolehkan adalah menangis berlebihan, hingga meratapi dengan ucapan seakan tidak rela akan ketentuan Allah, hingga menyalahkan takdirnya. Tangisan seperti itulah yang membuat orang yang sudah meninggal mendapat siksaan. Ingat, Dik, air mata itu halal, ucapan yang haram. Ahmad menasihati sang adik. Alfian duduk di samping istrinya, menatap lekat wajah istrinya yang akhirnya bisa terlelap tidur. Setelah susah payah dirinya dan semua orang menenangkannya, memintanya untuk berhenti menangis dan mengikhlaskan kepergian Abah. Dia sesekali mengecek cairan infus yang menetes sedikit kencang. Sengaja dia percepat agar istrinya tetap ternutrisi, sebab dia tahu persis jika tak setetes minuman atau makanan pun yang masuk ke perutnya sedari tadi. Alfian kembali menatap wajah Aisyah, wajah yang terlihat sembab dengan mata yang bengkak dan hidung yang memerah. Sebuah bukti jika kepergian Abah begitu amat sangat menggoncang jiwa istrinya, menjadikannya saat ini mungkin saat-saat paling buruk dalam hidupnya. Dia lalu memegang tangan Aisyah perlahan, seolah ingin mengatakan jika dirinya akan selalu ada untuknya. Dia tahu sosok Abah tak akan tergantikan. Kesedihan tidak dapat dihilangkan, namun setidaknya dia ingin mengurangi beban hati istrinya karena kehilangan. Tiba-tiba mata Aisyah terbuka, melihat sang suami yang masih dengan setia duduk di sampingnya, memegang tangannya. Apa kamu butuh sesuatu? Tanya Alfian lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Dia hanya menggeser tubuhnya perlahan, lalu menarik tangan suaminya agar tidur di sampingnya. Alfian mengikuti kehendak istrinya, berbaring lalu memeluk erat istrinya. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada sang suami dengan tangan yang melingkar di pinggangnya. Tidurlah sayang, bisik Alfian pelan. Aisyah tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya. Keesokan harinya, pelayat masih berdatangan. Suasana berkabung masih sangat terasa. Suara riuh orang yang mengaji terdengar membahana di tempat di mana Abah dikebumikan, di belakang masjid yang menjadi areal pemakaman khusus keluarga. Dari kamarnya yang berhadapan langsung dengan masjid, Aisyah duduk termenung di atas tempat tidurnya, melihat bagaimana banyaknya orang yang lalu lalang keluar masuk masjid untuk sekedar menziarahi dan mendoakan Abahnya. Aisyah yang termenung tersadarkan oleh suara dering ponselnya. Dia melihat jika suaminya yang menelpon. Aku baru saja sampai rumah sakit. Alfian yang terpaksa tetap harus bekerja karena ada operasi penting yang harus dilakukannya mengabarkan pada Aisyah jika dirinya telah sampai di rumah sakit. Setelah operasi aku akan segera pulang. Jaga dirimu baik-baik. Kumohon makanlah, walaupun sedikit. Alfian sebenarnya merasa cemas meninggalkan istrinya. Iya, jawab Aisyah pelan. Mereka menyudahi pembicaraannya. Aisyah kembali menyimpan ponselnya. Dia kembali melihat makin ramainya orang yang berdatangan, baik itu menuju masjid ataupun rumahnya. Di luar kamar dia mendengar ibu dan kakak-kakaknya sibuk menyambut tamu, baik itu kerabat dekat atau jauh, yang datang untuk mengucapkan belasungkawa. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah melihat Anita berjalan menghampirinya dengan sebuah mangkuk di tangannya. Anita tampak tersenyum sambil duduk di sampingnya. Umi sedang sibuk menerima tamu.
Tapi beliau masih menyempatkan untuk membuatkan bubur untukmu, lalu memintaku untuk menyuapimu. Jadi makanlah, jangan buat Umi sedih karena kamu tidak memakan bubur buatannya. Anita melihat Aisyah dengan penuh harap. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Anita lalu menyuapi Aisyah. Aisyah memaksakan diri untuk menghabiskan makanannya. Dia tahu semua orang mencemaskan keadaannya, terutama sang ibu yang sebenarnya rasa kehilangannya lebih besar dari dirinya. Namun dia tahu jika Umi berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Aku sudah merasa lebih baik. Bisa kamu buka infusan ini? Pinta Aisyah setelah menghabiskan makanannya. Anita tidak langsung menjawab. Dia tampak bingung. Sebaiknya tanyakan dulu pada suamimu. Teleponlah dulu dia. Setelah dia mengizinkan, aku akan membukanya. Anita akan membuka infusan Aisyah setelah Alfian mengizinkannya. Dengan hati-hati dia membukanya agar Aisyah tak merasa kesakitan. Kenapa kamu kesini? Tanya Aisyah tiba-tiba. Bukannya hari ini kamu dan Zaidan akan bertemu untuk nazar? Nazar adalah tahapan ta'aruf di mana seorang laki-laki boleh melihat wajah wanita yang akan dilamarnya. Dilakukan sebelum khitbah. Kami memundurkan waktunya. Kenapa? Anita tersenyum. Dia langsung melihat Aisyah. Jika kamu pikir hanya anak-anaknya Abah saja yang merasa sedih dan kehilangan karena kepergiannya, kamu salah. Ada banyak orang yang merasakan hal yang sama, termasuk itu aku. Aisyah terdiam. Walaupun singkat, aku merasa beruntung pernah tinggal di sini dan belajar banyak dari kedua orang tuamu, merasakan kasih sayang mereka dan mengajarkanku banyak hal. Anita menunjukkan raut wajah sedihnya. Aisyah langsung memegang tangannya. Iya, aku mengerti. Aisyah mencoba tersenyum. Aisyah memeluk Umi sehabis mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di sisi lainnya ada Maryam yang juga memeluk Umi dengan eratnya. Umi mengusap kedua kepala putrinya yang sama-sama bertengger di pundaknya. Umi, seberapapun kita tahu bahwa waktu itu memang akan tiba, tapi kita tetap sangat berduka ketika kematian itu datang. Ucap Aisyah sambil memejamkan matanya. Seberapapun kita berduka, nak, ingatlah jika kita juga akan merasakannya. Jadi jadikan kematian seseorang juga peringatan untuk kita, bahwa cepat atau lambat kita juga akan menyusulnya. Tiba-tiba Lela datang menghampiri Umi dan memberitahu jika ada mantan suami Siti datang bersama seluruh keluarga besarnya. Umi segera bangun dan membuka mukena. Setelah itu beliau segera pergi menemui Yusuf dan keluarganya. Umi yang didampingi oleh Ahmad dan Ali menerima kedatangan mereka dengan hangat. Tak lupa Umi juga memohon maaf atas nama almarhum suaminya jika terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak. Yusuf yang ternyata sudah menikah lagi membawa serta kedua istrinya. Dia menanyakan Siti dan ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan belasungkawa secara langsung. Siti datang setelah dipanggil bersama Aisyah dan Lela yang mengikuti di belakangnya. Melihat Aisyah, Yusuf seolah ingin menyombongkan dirinya yang sudah menikah lagi. Dia lalu memperkenalkan istri barunya dengan bangga. Siti dan Aisyah sebenarnya tidak peduli, namun mereka tetap bersikap ramah mengingat niat baik mereka yang datang untuk bertaksiah. Dek, Mas dan keluarga kesini selain untuk melayat, juga dengan membawa niat baik, ingin mengajak Dek Siti untuk rujuk. Atau lebih tepatnya, kami kesini juga untuk melamar. Mas ingin kita menikah lagi. Yusuf terlihat sangat yakin. Siti dan seluruh keluarganya tampak kaget, terutama Aisyah. Mas memang sudah menikah lagi, tapi Mas berjanji akan perlakukan secara adil ketiga istri Mas.
Kedua istri Mas juga sudah setuju. Mereka sudah ikhlas Mas menikah lagi. Yusuf menunjuk kedua istrinya. Siti langsung melihat keduanya yang tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aisyah terlihat sangat geram. Semua orang melihat Siti untuk menunggu jawaban. Maaf Mas, Siti tidak mau. Jawab Siti yakin. Loh, kenapa? Kenapa tidak mau? Daripada hidup menjanda seperti ini, apa tidak malu dengan omongan orang-orang? Ibu Yusuf bersuara, terlihat kesal karena Siti terus menolak kembali pada anaknya. Apa salahnya menjanda? Tanya Aisyah tiba-tiba. Saya beritahu, hanya dengan menyandang status janda, tidak mengurangi nilai dan kualitas yang dimiliki seorang perempuan. Dengan menyandang status janda, tidak serta-merta menjadi warga kelas 2 yang dipandang sebelah mata. Tidak semua janda identik dengan wanita penggoda yang haus kasih sayang. Banyak di antara mereka yang berjuang menjaga kehormatan. Ubah cara pikir kalian. Jangan merendahkan janda karena menjadi janda bukanlah cita-cita mereka. Berpikirlah positif pada mereka. Karena bukan tidak mungkin, besok atau kapanpun giliran itu tiba pada Anda. Siapa yang tahu, jika Allah berkehendak. Aisyah mengangkat pundaknya. Semua orang terdiam. Oh iya, kedua kakakku janda dan aku bangga. Mereka terlalu istimewa dan berharga, daripada dijadikan istri hanya untuk koleksi. Ucap Aisyah sambil melihat kedua istri Yusuf. Dan dijadikan istri tapi cari mati. Bersambung.